الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Para hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kembali kita ucapkan alhamdulillah atas izinnya kita kembali dimudahkan untuk beramal saleh, dimudahkan untuk bersama-sama hadir dalam rumah Allah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita beramal saleh, beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan dalam majlis yang mulia ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram, yang insyaallah taala pada malam hari ini kita masih berada di pembahasan tentang seputar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih seputar tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah memasuki hadis yang ke-247, yaitu masuk tentang bab atau tentang pembahasan at-tasyahud, yaitu bertasyahud. Nah, silakan Pak Dokter. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء عقدم بفيه ويدعو بفضل العظيم. واللفظ للبخاري وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Hadis yang dibacakan tadi bahwa ini adalah merupakan dalil yang utama atau bisa dibilang dalil yang menjadi pokok dasar di wajibkannya kita bertasyahud di dalam salat. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami dan kemudian dia berkata, idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah bersabda, apabila di antara kalian salat, maka hendaknya dia mengatakan atau mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Ya, dan seterusnya. Dan ini sudah kita hafal insyaallah, ya, yaitu tentang
lafaz at-tasyahud. Ya, lafaz at-tasyahud. Dan ini diantara bacaan tasyahud ya yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Ya. Dan hadisnya itu adalah sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi lafaz yang kita baca dalam tahiyat meskipun ada beberapa versi, ya, ada beberapa jenis bacaan tahiyat. Ya. Dan dalam riwayat ini dari Abdullah bin Mas'ud, bunyi tahiyatnya adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya. Jadi at-tahiyatu lillah. Ya. Ada bacaan tahiyat yang lain, versinya sedikit berubah. Kalau yang Abdullah bin Mas'ud mengatakan at-tahiyatu lillahi. Ya, tapi kalau versinya Abdullah bin Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Nah ini teman-teman bapak-bapak yang mana ini? Versinya Abdullah bin Mas'ud atau versinya Abdullah bin Abbas? Ibnu Abbas ya? Atau selama ini kita nggak tahu ini versi siapa. Versi maksudnya riwayat dari siapa ini? Ya. Kalau nggak salah kita semua dari kecil bacanya itu adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Betul nggak? Itu yang diajarkan dulu dari kecil. Atau mungkin sampai sekarang masih diamalkan ini. Berarti Anda versinya Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Kalau saya sendiri versinya Abdullah Ibnu Mas'ud. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya. Kalau versi Abdullah bin Abbas tadi tidak ada kalimat abduhu. Coba. Siapa yang baca? Versi Abdullah bin Abbas. Yang biasa dihafal. Kita sholat tiap hari kan ya. Jangan sampai pas disuruh baca, lupa apa yang dibaca. Tapi kalau tahiyat otomatis hafal. Ya. Pas dalam sholat otomatis hafal. Coba Ustaz, gimana Ustaz? Coba. Nah, ini versinya Abdullah bin Abbas. Jadi tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kalau Abdullah bin Mas'ud ada abduhu. Kalau Abdullah bin Abbas tidak ada abduhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ada lagi versi yang ketiga. Versi yang ketiga adalah versinya sahabat mulia Abu Musa al-Ash'ari. Versinya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Gimana bentuk lafaznya? Tahiyatnya yang diajarkan oleh Nabi SAW, at-tahiyatu tayyibatu salawatu lillah. Nggak ada al-mubarakat. Ya, yang ada al-mubarakat itu cuma versinya Abdullah bin Abbas. Jadi hanya ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Ada juga versinya Abdullah ibnu Umar. Ya. Ada juga versinya Umar bin Khattab. Jadi banyak versinya. Sama seperti ketika kita i'tidal, ketika kita baca apa namanya? Iftitah. Iftitah itu sampai ada sekitar 12 versi. Jenis macam bacaan. Dan itu semuanya bisa kita amalkan. Karena kenapa? Riwayatnya ya kata para ulama jelas. Riwayatnya jelas. Tidak ada yang dhaif. Bahkan ada juga versinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi maknanya adalah at-tahiyatu lillah. At-tahiyat itu artinya adalah jama' at-tahiyyah. Tahiyyah itu adalah penghormatan. Makanya sering saya bilang at-tahiyyah. Makanya kalau dalam upacara itu dalam bahasa Arab, upacara dalam bahasa Arab itu hormat, gerak. At-tahiyyah.
Komandan upacara biasanya at-tahiyyah ila rais, kepada komandan upacara. Hormat. At-tahiyyah. Ada yang pernah upacara pakai bahasa Arab? Enggak pernah ya. Hah? Istaidu, istaidu itu siap. Kalau istaidu artinya siap, gerak, istaidu. Yuk. Kalau istirahat di tempat, raha, harak. Seperti itu. Jadi agak-agak aneh kalau nggak pernah upacara pakai bahasa Arab. Nah, jadi at-tahiyah itu artinya penghormatan. At-tahiyat jama'. Jadi penghormatan atau segala penghormatan, ya. Kemudian apa? Wassalawatu, dan salat-salat, ya. Wattayyibat, dan kalimat-kalimat yang baik lillah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayuhan nabi. Keselamatan bagimu wahai nabi. Rahmatullahi wabarakatuh. Rahmatnya dan keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan bagi kami dan bagi orang-orang yang saleh. Maka ini diantara, ya, orang sholat itu adalah orang baik. Kenapa? Karena dia mendoakan orang-orang yang soleh. Ya. Dan orang yang sholat, insya Allah soleh. Kenapa? Di situ ada doa. Assalamu alayna. Semoga keselamatan bagi kami semua. Ya. Bagi kami semua. Jadi antum tahiyat itu tidak ada kau baca tahiyat assalamu alayya. Kalau alayna itu artinya kami semua, kita semua. Meskipun kalau sholatnya sendiri. Antum sholat sendiri bacanya tahiyatnya apa? Assalamu alayna. Yang artinya keselamatan bagi kami. Yang seharusnya apa? Assalamu alayya. Keselamatan bagiku. Tapi kenapa alayna? Kenapa? Karena di situ ada doa untuk semua, ya, kaum muslimin dan orang-orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, jadi kalau antum sholat itu pasti mendoakan, ya, diri sendiri dan saudara-saudara kita yang lain. Nah, maka ketika baca tahiyat ini, ya, kita ingat, ya, doa ini, ya Allah, semoga keselamatan untuk kami semuanya, ya, dan juga orang-orang yang saleh, ya, dan juga orang-orang yang saleh. Kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian apa hukum salawat di tasyahud awal? Ya, tasyahud awal. Apakah ada ditambah salawat atau cukup dengan sampai assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau versinya Abdullah bin Mas'ud, ya, kalau versinya Abdullah bin Abbas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah ditambahkan salawat di tasyahud awal. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena lafaz yang datang dari sahabat, tasyahud awal itu hanya sampai abduhu wa rasul. Jadi tidak ada salawat di situ. Salawat itu nanti di tasyahud kedua. Salawat itu adanya di tasyahud kedua. Dan ini adalah pendapat jumhur. Jadi tidak ada bacaan tambahan, ya, setelah bacaan tasyahud awal tadi, salawat itu tidak ada. Dan ini pendapatnya jumhur. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa bacaan doa, ya, atau salawat pada tasyahud awal itu tidak ada dalil yang pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan diriwayatkan oleh para sahabat. Ya. Dan bahkan para sahabat pun tidak meriwayatkan hal demikian. Ya. Seandainya hal itu merupakan amalan yang disyariatkan, ya, pada tasyahud awal, yaitu salawat setelahnya, ya, tentunya doa tersebut telah diajarkan, ya, oleh baginda Rasulullah SAW
dan didapati oleh sahabat-sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun pendapat yang kedua yang bersalawat, maka ini adalah pendapat sebagian para ulama. Ya, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya boleh bersalawat setelah tasyahud awal. Boleh bersalawat setelah tasyahud. Tapi wallahu a'lam, kalau saya sendiri lebih pendapat bahwasanya tidak ada tasyahud di situ, ya, tidak ada tasyahud tidak ada salawat di tasyahud awal. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahhud. Kami dulu mengucapkan, ya, sebelum diwajibkan tasyahud kepada kami. Ya. Sebelum diwajibkan tasyahud kepada kami. Dan dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu at-tasyahhud wa amarahu an yu'allimahu an-nas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud kepadanya, yaitu kepada para sahabat, dan memerintahkan untuk mengajarkannya kembali kepada orang lain. Dan riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya tasyahudnya Abdullah bin Abbas tadi kita bacakan, ya, bahwasanya beliau mengatakan apa? Tahiyat itu adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang sudah saya sampaikan tadi. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa taala, tasyahud, apa sih makna tasyahud? Tasyahud itu sebagian ulama mengatakan disebutkan tasyahud yang artinya adalah bersyahadat, dari kata tasyahada ya tasyahadu, karena di dalam tasyahud itu ada dua kalimat syahadat. Ya, adanya lafaz dua kalimat syahadat, sehingga amalan ini pun disebut dengan tasyahud. Ya, disebut dengan tasyahud. Ya. Adapun sebagian ulama mengatakan, seperti halnya Ibnu Abidin, tasyahud itu merupakan kumpulan bacaan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Jadi kumpulan bacaan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang kita bacakan tadi, ya, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan tasyahud hukumnya apa? Wajib apa rukun? Ya. Tasyahud awal maksudnya. Tasyahud awal wajib apa rukun? Tidak rukun. Tasyahud awal hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya wajib, adapun tasyahud akhir hukumnya rukun. Nah, ini harus kita bedakan. Harus kita bedakan. Jadi tasyahud awal dan duduk, ya, ketika tasyahud merupakan gerakan salat yang wajib dikerjakan dan bukan rukun. Karena apa? Ada dalil yang datang dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk membaca doa tasyahud. Dan Nabi bersabda, "Fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillahi was-salawatut thayyibat." Ya, dan seterusnya. Jika kalian melaksanakan salat, maka ucapkanlah tahiyatu lillah dan seterusnya. Ya. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu adalah hukumnya wajib. Ya. Begitu juga dalil dari sahabat mulia Rafa'ah bin Rafi' radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza anta qumta fi salatika فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن." وقال فيه: "فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى يفرغ أو حتى تفرغ من صلاتك." Jadi ini semuanya dalil-dalil tentang
wajibnya tasyahud awal. Baik, hadis berikutnya. وعن سلمة الله صلى الله عليه وسلم بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة صحيح الترمذي وابن حبان والحاكم. Nah, jazakumullah khair. Hadis ini sebagian ulama menghukumnya hasan. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Ya. Dan mereka mengatakan sanad hadis ini hasan. Dan bahkan ada yang mengangkat derajat hadis ini menjadi sahih li ghairihi. Ya, sahih li ghairihi itu artinya adalah bahwasanya hadis ini menjadi sahih disebabkan karena dukungan-dukungan riwayat-riwayat yang lain. Ya. Dari Fudalah bin Ubaid, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki yang berdoa di dalam salatnya, tapi dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajila hadza." Orang ini terburu-buru. Summa da'ahu, kemudian beliau memanggil orang tersebut dan berkata, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wathana'i 'alaihi." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia memulainya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Rabb-nya. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Wathana'i 'alaihi, dan menyanjungnya, artinya menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Thumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u bima syaa. Kemudian setelah itu barulah dia berdoa, ya, apa saja yang ia kehendaki, apa saja yang dia inginkan. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa dengan adab. Ya, berdoa dengan adab. Bahkan di dalam salat kita, ya, itu baik untuk kita berdoa di dalam salat, baik itu di sujud atau di akhir daripada tahiyat kita, yaitu setelah tahiyat, untuk memulai dengan memuji Allah, memulai dengan bertahmid, ya, mengagungkan Allah, menyanjung Allah, baru setelah itu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Rasulullah SAW ketika mendengar salah seorang sahabat, ya, dia berdoa langsung to the point. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, saya mohon ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ajilah hadha. Orang ini terlalu terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, tergesa-gesa di dalam berdoa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, apabila di antara kalian berdoa, ya, maka hendaknya dia mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun ya, kalau mau berdoa ya mulailah dengan memuji Allah. Ya minimal mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Poin inti daripada apa yang kita inginkan, ya, apa yang ingin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita pun tidak termasuk orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Logikanya adalah ketika antum bertemu dengan orang
ada hajat yang ingin kita sampaikan. Ya. Apalagi itu orang punya wibawa, punya kedudukan. Ketika ketemu apa langsung to the point antum sampaikan. Assalamualaikum, Pak. Saya mau ini. Saya butuh ini. Saya perlu ini. Kan tidak. Paling Assalamualaikum, Pak. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Ya, semoga keluarga semua sehat-sehat. Ya, semoga. Ya, atau bahkan ya ngalur hidup dulu, udah kemana-mana dulu bahasannya. Itu kalau sama orang. Artinya apa? Ada pendahuluan. Bagaimana dengan Allah walillahil mathalul a'la? Hendaknya kita memuji dulu. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi. Apa lagi? Alhamdulillah hamdan hamidin. Ya. Kemudian apa? Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'ama wa yukafi mazida. Allahumma lakal hamd. Ya. Anta ahaqqu an tuhmad. Oh, itu kalau antum dengar doanya para imam di kunut, itu pujiannya panjang sekali. Pujian-pujiannya kepada Allah luar biasa panjang. Ya. Baru nanti salawat. Ya. Baru doa. Intinya apa yang diminta. Kemudian ditutup lagi dengan salawat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan biasanya begitu. Baik, hadis berikutnya. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن يصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتكم رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. Ya. Baik. Hadis ini mengajarkan kita tentang tasyahud akhir. Lafaz daripada tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir ikhwatul iman, ya. Sama seperti yang pertama tadi, hanya ada tambahan salawat. Hanya ada tambahan salawat di akhir. Ya, setelah asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya, baru ditambah dengan salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat Ibrahimiyah ini adalah termasuk salawat yang paling mulia. Salawat yang paling baik. Ya. Kalau antum mau berdoa memulai dengan salawat Ibrahimiyah, maka ini tentu lebih baik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Ini kita hafal semua insyaallah. Ya. Jadi hadis ini datang dari Bashir bin Sa'ad. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada kami agar bersalawat, ya, kepada Anda wahai Rasulullah SAW. Ya. Lalu bagaimana kami bersalawat kepada Anda? Maka Nabi secara sejenak beliau terdiam. Fasakata. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun mengucapkan salawat Ibrahimiyah tadi. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Muhammad. Ya, sebagaimana engkau melimpahkan salawat kepada keluarga Ibrahim, ya, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarganya Ibrahim.
Ya. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya sebagaimana engkau telah melimpahkan ya keberkahan kepada keluarganya Nabi Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, di antara penduduk alam semesta ya, dan sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Nah, kemudian diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, beliau menambahkan, "Fakaifa nusalli 'alaika idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina?" Ya, bagaimana kami bersalawat kepada Anda apabila kami hendak bersalawat kepada Anda di dalam salat kami. Ya, artinya di dalam salat kami itu lafaznya bagaimana? Yaitu lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, nah, kemudian di dalam lafaz ini tidak ada kalimat tambahan lain. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh ditambah dengan kalimat Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang adanya kalimat Sayyidina. Meskipun di luar salawat, sebagian ulama memperbolehkan kita menambahkan salawat kepada Nabi dengan kalimat Sayyidina. Ya. Yang artinya Tuhan kami. Karena kenapa? Dalilnya juga terlalu banyak. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya adalah sayyid, pemimpin, tuan daripada anak cucu Adam. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa kalimat sayyidina ini ya boleh diucapkan, tapi untuk doa atau untuk salawat di dalam salat, khususnya salawat ya setelah tasyahud akhir atau disebut dengan salat Ibrahimiyah, itu tidak boleh kita tambahkan kalimat sayyidina. Kenapa demikian? Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya lafaz salawat di tasyahud akhir itu ada tambahan kalimat sayyidina. Maka harusnya ya kita mencukupkan dengan lafaz yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Adapun di luar salat, maka sebagian ulama mengatakan silahkan. Anda mau berdoa, Anda mau bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi kalau khusus di tahiyat akhir, ya untuk salawat setelah tahiyat, maka hendaknya mencukupkan dengan ya riwayat-riwayat yang ada dan itu tidak ada tambahan Sayyidina. Baik, berikutnya. إذا تشكل فليستعن بالله من خطأ يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب الشر في المسيح الدجال وكن عليه. وفي رواية مسلم إذا فرغ من التشكل الباطن وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني وعن أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فتقبل علي. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Nah, ini bacaan atau doa yang baik untuk kita ucapkan setelah tasyahud atau setelah bersalawat di tasyahud akhir. Ya. Jadi di situ adalah salah satu waktu mustajabnya untuk kita berdoa. Ya. Jadi sebelum kita kaji atau jelaskan ini, jadi tadi untuk tasyahud akhir hukumnya apa? Hukumnya apa? Tasyahud akhir hukumnya ha? Hmm. Saya sudah jelaskan tadi. Tasyahud akhir hukumnya rukun. Ya.
Sementara tasyahud awal hukumnya wajib. Nah, hadis yang baru saja kita bacakan ya adalah merupakan doa yang dibaca setelah tasyahud dan sebelum salam. Ya. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan dua imam, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Di mana Abu Hurairah mengatakan, "Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah." Jadi Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi, beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian ya telah bertasyahud, itu tasyahud akhir, falyasta'id billahi min arba'. Maka hendaknya dia berlindung kepada 4 perkara. Yaqul, ya, dia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ya. Ini kalau bisa dihafal, ya. Jangan lupa berdoa dengan 4 perkara ini setiap selesai tasyahud. Kecuali kalau mungkin ya dalam kondisi terburu-buru. Tapi kalau lagi santai, makanya mungkin kadang kita dapatkan imam, ya kita sudah selesai tasyahud, tapi kok imam belum salam-salam. Ya, mungkin dia berdoa di situ. Karena ternyata memang di antara waktu yang mustajab untuk berdoa di dalam salat adalah antara selesainya tasyahud akhir dengan salam. Selain itu adalah di saat kita sujud. Ya. Kenapa? Di sujud ada perintahnya secara khusus. Wa amma fi sujudi fa aktsur fihi du'a, kata Rasulullah. Adapun di dalam sujud, maka hendaknya kalian perbanyak berdoa di dalamnya. Adapun setelah tasyahud akhir, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang doa-doa yang baik untuk kita baca, ya, sampai sebelum salam. Di antaranya adalah doa ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasul mengajarkan kepada kita berlindung dari 4 perkara. Yang pertama, berlindung dari siksaan neraka Jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr, dan kemudian azab kubur. Ya, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu, ya, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah daripada dajjal. Ya. Dan ini sangat penting untuk kita baca doa ini, karena kita semuanya akan melewati kuburan dan kita berlindung dari siksaan-siksaannya dan fitnah-fitnahnya. Ya. Apalagi neraka Jahannam. Apalagi fitnah yang ada di dalam kehidupan dan dalam kematian kita. Dan kita juga berlindung dari fitnah Masihid Dajjal. Dan dalam riwayat Muslim, "Idza faraga ahadukum min at-tasyahhud al-akhir." Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa ini setelah selesai membaca tasyahud akhir. Dan ada beberapa doa-doa yang lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, di antaranya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Atau doa yang lainnya. Ya. Contohnya apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku kelak di hari kiamat dengan hisab yang mudah. Ya. Kemudian apalagi doanya yang diajarkan Nabi kepada kita untuk kita baca setelah tasyahud akhir dan menjelang salam, ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'alimtu wa min syarri ma lam a'lamu ba'd. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan, ya, dari kejahatan yang pernah aku perbuat, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang belum aku perbuat. Nah, ini juga maknanya sangat dalam. Okay. Karena di antara kita pasti pernah melakukan kejahatan, keburukan, baik disengaja atau tidak. Ya, baik yang tampak atau tidak.
Maka kita berlindung dari kejahatan-kejahatan yang pernah kita perbuat dan dari kejahatan yang belum kita perbuat. Sudah azan, kita azan dulu. Salman, azan Salman. Allah. Baik, ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pada hadis berikutnya, yaitu tentang salam, maka sebaiknya kita simpulkan beberapa kesimpulan tentang tasyahud. Tentang tasyahud.
Bahwasanya yang pertama adalah tasyahud awal itu hukumnya wajib. Dan bacaannya tadi ada beberapa versi. Ya, mau versinya Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas atau juga siapa Abu Musa al-Ash'ari, bahkan ada versinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tapi kalau misalnya mau variasikan mungkin dua versi ini cukup untuk kita ganti-ganti versinya. Ya, Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas. Dan tidak disunnahkan untuk membaca salawat di tasyahud awal. Ya, karena tidak adanya riwayat menjelaskan hal tersebut. Ya, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan ada, tapi wallahu alam yang lebih kuat pendapatnya adalah tidak ada salawat. Karena tidak adanya riwayat sama sekali dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat adanya salawat setelah tasyahud awal. Ya, tapi ini tentu adalah ranah khilaf ya. Kalau ada yang mau mengamalkan tentu ya masing-masing akan ada konsekuensinya tentunya. Kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir ya hukumnya adalah rukun ya, dan harus ditambah dengan salawat Ibrahimiyah. Ya, harus ditambah dengan salawat Ibrahimiyah. Dan kesimpulannya juga adalah di dalam salawat Ibrahimiyah ini ya tidak ditambah dengan kalimat sayyidina. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika bersalawat setelah tasyahud akhir adanya kalimat tambahan sayyidina. Ya, yang ada hanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dan kemudian ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa taala, dan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, ingin saya sampaikan beberapa poin yang berkaitan tentang tasyahud juga. Ya, bahwasanya duduk tasyahud ya khususnya tasyahud awal ya itu adalah duduk iftirash, yaitu mendudukkan atau menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ya, menegakkan atau mendirikan kaki kanan atau disebut dengan iftirash. Ya, sebagaimana hadis yang datang dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah SAW pernah bersabda atau beliau pernah mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yajlis fi shalah iftarasha rijlahu al-yusra wa nasaba rijlahu al-yumna. Kata Wa'il bin Hujr, saya melihat Nabi SAW ya ketika dia duduk dalam salatnya, beliau menduduki telapak kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ya. Kemudian ikhwatan iman rahmatullah subhanahu wa taala, selain tata cara duduk ketika tasyahud, ya, juga ada beberapa yang penting untuk kita ketahui, ya, posisi tangan ketika duduk tasyahud. Ya. Bagaimana posisi tangan? Ya. Yang datang riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang posisi tangan ketika tasyahud, ya, yaitu tangan kanan berada di atas paha atau lutut kanan. Sedangkan letak tangan kiri di atas paha atau lutut kiri. Dengan posisi telapak tangan membentang. Ya. Dan juga siku sejajar dengan paha. Ya. Dan diletakkan di atas paha. Dan ini semuanya berdasarkan dalil yang datang dari Abdullah bin Umar, ya, di mana beliau mengatakan, "Kana idza jalasa fi sholati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna." Nabi ketika salat, ya, duduk bertasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas pahanya yang kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Ya, kemudian beliau menggenggam semua jari tangan kanannya. Dan kemudian berisyarat dan menunjuk, ya, dengan jari yang ada di sebelah jari jempol sebelah kanan atau telunjuknya. Dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Jadi di atas paha. Ya, jadi jari-jari ini sejajar dengan lutut. Ada juga orang yang sholat dipegang lututnya. Ketika duduk lututnya dipegang. Nah, tentu ini wallahu a'lam, saya tidak dapatkan riwayat adanya yang mengatakan demikian. Yang jelas adalah tangan itu di atas paha. Tangan itu di atas paha. Nah, terus pandangan mata.
Kemana pandangan mata ketika kita sholat atau ketika kita tasyahud? Tasyahud secara khusus pandangan mata adalah ke telunjuk. Adapun di dalam sholat yang lainnya pandangan mata dianjurkan ke tempat sujud. Khusus ketika tasyahud maka pandangan mata adalah ke tempat telunjuk kita mengarah. Jadi ini telunjuk yang kita lihat. Ya. Sebagaimana sebuah riwayat dikatakan bahwa ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibham ila al-qiblah. Ya. Wa rama basarahu ilaiha. Rasulullah SAW menunjuk ketika bertasyahud, beliau menunjuk dengan telunjuknya atau jari yang ada di samping ibham. Ibham ini ibham, jempol. Ya, al-ibham itu jempol. Jadi kata Abdullah bin Umar, Rasulullah ketika bertasyahud menunjuk dengan jari yang ada di sebelah jempolnya. Ya, di sebelah jempol apa? Padahal tinggal bilang ya, menunjuk dengan telunjuknya, tapi disebut dulu yang samping jempol. Padahal samping jempol yang ada cuma telunjuk. Kemudian di akhir mengatakan warama basaruhu ilaiha, dan kemudian beliau ya melemparkan, bukan melemparkan. Kalau roma itu artinya melemparkan, tapi di sini nggak bisa katakan melemparkan. Ya. Beliau mengerahkan, masanya. Beliau mengerahkan pandangannya ke telunjuknya. Maka ini diantara dalil bahwasanya khusus ketika bertasyahud pandangan mata kita adalah ke jari-jari, ke telunjuk kita. Ya. Ke telunjuk kita. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika bertasyahud. Ya. Hanya saja ada yang berbeda pendapat dalam hal digerak-gerakkan atau tidak. Digerak-gerakkan atau tidak. Ini ada sekitar 4 pendapat ulama. Ya. Ada 4 pendapat para ulama tentang ketika bertasyahud apakah jari ini digerak-gerakkan atau tidak. Bahkan sebagian mereka berselisih tentang bagaimana cara menggerak-gerakkan. Ya. Maka kalau yang menggerak-gerakkan jarinya jangan sembarang gerak-gerakkan juga. Ya. Karena ada yang diputar-putar dulu. Ini main-main namanya nih. Begini. Enggak, yang benar itu adalah ya, ada yang begini satu arah, ada juga yang diangkat. Nah, ada juga yang sekali-kali diangkat. Ini semua ada pendapat-pendapat daripada para ulama. Jadi pendapat yang pertama khusus menggerak-gerakkan jari ini adalah ya disunnahkan. Ini pendapat yang pertama. Sebagaimana hadis dari Wa'il bin Hujar. Ya, yang mencantumkan tata cara tasyahudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, tidak disunnahkan. Ini pendapat yang kedua. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, hadis yang datang dari Wa'il bin Hujar ini adalah hukumnya syadz. Ya. Hadisnya syadz. Syadz itu artinya adalah hadis yang cuma berdiri sendiri. Artinya tidak ada sama sekali hadis yang mendukung tentang amaliyah menggerak-gerakkan hadis, menggerak-gerakkan telunjuk ini. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, disunnahkan untuk digerak-gerakkan sesekali. Kenapa demikian? Karena kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, ya, sahabat-sahabat yang lain, ya, tentang tata cara salat Nabi SAW tidak menyebutkan bahwa jari tersebut digerak-gerakkan. Dan ini juga pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan sesekali disunnahkan. Sesekali disunnahkan. Pendapat yang keempat, kedua-duanya adalah sunnah. Menggerakkan atau tidak menggerakkan. Ya. Karena seseorang yang sholat bebas melakukan mana yang ia sukai. Ya. Jika dia sukanya menggerak-gerakkan, ya silahkan gerakkan. Dan jika dia tidak suka terhadap menggerak-gerakkan telunjuknya ketika sholat, maka tidak dia gerakkan.
Dan ini salah satu pendapatnya Al-Imam As-Sun'ani, ya, rahimahullahu ta'ala. Ini diantara pendapat para ulama. Maka kalau saya sendiri cenderung ya sesekali, ya tidak mengapa. Sebagaimana pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sesekali. Jadi bukan cara menggerakkannya itu ya sesekali. Jangan pula yang begini dong kong. Ada juga yang begini. Wallahu alam, nggak ada riwayat yang mengatakan seperti ini. Sesekali. Ada juga yang sampai begini. Saya pikir itu subhanallah. Ya, itu sudah yang di sebelah itu kaget ini. Terlalu kencang. Ini tentu yang perlu kita pahami. Kalau sesekali silahkan. Nggak mau menggerakkan, bukan masalah. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan memang tidak ada riwayat yang sahih akan menggerakkan telunjuk ketika tasyahud. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Nah, silakan, Pak. Itu kita pernah diajarkan ke selawat. Kalau misalnya Muhammad, ada juga yang misalnya menggunakan Muhammad, ada juga yang Allah misalnya Muhammad saja. Kemudian pada rakaat terakhir selawat dengan selawat dia. Kalau kita sholat sunnah, ini sering dipendek-pendekkan. Nah, di selawat akhir itu kita harus membaca Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidun majid. Atau ada orang yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada yang pakai putih. Di akhir selawat tadi itu ada film alamina. Ada orang baca, ada orang tidak. Dia ada hadisnya atau tidak? Film alamina ini kami itu sering terjadi. Kita. Ini borong semua pertanyaan beliau. Ini nggak ada lagi yang bertanya setelah ini, Pak. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Pelajaran semua, masya Allah, tabarakallah. Jadi coba beliau begitu-gitu pendengarannya luar biasa beliau, ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Pertanyaannya yang terakhir tadi, ada yang mengucapkan lafaz salawat di setiap akhir itu adalah tambahan fil alamina innaka hamidun majid. Boleh, silakan ditambah fil alamina. Fil alamina innaka hamidun majid. Itu juga riwayatnya sahih. Ya. Tidak pakai fil alamina juga enggak masalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Innaka hamidun majid. Jadi tidak ada mengatakan fil alamina. Ya, maka dua ini boleh diamalkan ketika kita bertasyahud akhir, ya, saat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan. Kama shallaita yang ada tambahannya itu ada di akhir. Sebagaimana riwayat yang datang dari diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Mas'ud
Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Yang ada tambahannya fil alamin innaka Hamidum Majid itu adalah di akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mau pakai fil alamin atau tidak? Masing-masing boleh. Ya, karena ada riwayat-riwayat yang menjelaskan hal demikian. Pendapat yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi. Sependek apa kita boleh Nah, salawat? salawat di tahiyat akhir sempurna. Karena yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salawat di akhir daripada tahiyat adalah salawat Ibrahimiyah. Adalah salawat Ibrahimiyah. Maka hendaknya kita ucapkan sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau tidak pakai innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kita akan ucapkan salawat Ibrahimiyah. Ya, tidak diwakilkan dengan salawat yang lain. Nah, yang benar adalah salawat Ibrahimiyah tetap, meskipun itu di salat sunnah. Meskipun itu di salat sunnah. Ya. Jadi tetap membaca sempurna salawat Ibrahimiyah. Karena itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus di tasyahud akhir. Khusus di tasyahud akhir. Nah, pertanyaan kedua. Tasawuf Allah. Ya. Nah, ini juga khilaf di kalangan para ulama. Maka saya katakan tadi, setelah tasyahud awal, ada yang melanjutkan salawat setelah dia bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga pendapat yang tidak bersalawat, hanya sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dua pendapat ini sebagian ulama memperbolehkan. Tapi sebagian ulama lain lebih menguatkan pendapat yang pertama, yaitu tidak membaca salawat, tapi cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Langsung tegak. Karena memang tidak ada riwayat menyatakan adanya salawat di situ setelahnya. Yang ada salawat itu di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal itu tidak ada riwayat menyatakan adanya dilanjut dengan salawat yang sahih. Sebagaimana yang kita pelajari tadi, ya, tahiyatnya siapa? Tahiyatnya Abdullah bin Umar, tahiyatnya Abdullah bin Abbas, tahiyatnya Abdullah bin Mas'ud, tahiyatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Tapi kalau ada yang mengambil pendapat yang kedua, dia mau lanjut dengan salawat, ya silahkan. Ya. Tapi kalau kita merujuk kepada dalil yang sahih, tentunya adalah sampai di syahadat saja. Tidak ada salawat setelah tasyahud awal. Wallahu a'lam. Yang pertama? Ya. Assalamu alayka ayuhan nabi, jelas itu kaf adalah dhamir mukhatab, ya, yang sifatnya tunggal. Itu hanya berlaku untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan semua nabi. Ya, bukan semua nabi. Maka ini diantara salah satu keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana namanya selalu disebutkan, ya, yang wajib. Itu salat wajib. Salat wajib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara keistimewaannya adalah namanya senantiasa harum. Ya, senantiasa disebut setiap saat. Setiap saat, bahkan setiap hari itu berkali-kali kita sebut namanya sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita dalam salat pasti bersalawat. Minimal kita bersalat pasti bersalawat. Maka ini keistimewaan bagi baginda Rasulullah SAW yang di tasyahud itu
menunjukkan K itu hanya untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi waktu kita membaca tahun hanya tangan Ya. yang tadi gerakan maupun keseduhan hanya ilmu. Jadi ini lagi sekali saja. Ya. Nah, ini juga khilaf di kalangan para ulama. Kapan kita menunjuk tatkala tasyahud? Ada ulama yang mengatakan tasyahud atau menunjuk ketika bertasyahud itu sejak awal. Sejak awal kita duduk itu tangan sudah menunjuk. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menunjuk tatkala bertasyahud itu tatkala kita lafazkan lafaz jalalah, lafzul jalalah. Jadi ketika kita menunjukkan lafaz Allah, kita angkat. Jelas? Ada lafaz Allah, kita angkat. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya menunjuk ketika bertasyahud itu ketika kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Betul juga. Tiga pendapat ini insya Allah semuanya betul, tapi yang tentunya saya lebih kuat pendapatnya bahwasanya mengangkat menunjuk ini dari sejak kita duduk. Dari sejak kita duduk pertama kita sudah menunjuk. Ya, adapun kalau mau digerak-gerakkan ya silahkan sesekali digerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak menjadi masalah. Ya, karena ini hukumnya sunnah. Bahkan tidak menunjuk saja boleh. Ya. Menunjuk saja tidak menunjuk saja tidak mengapa karena ini hukumnya sunnah. Allah taala alam. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.